Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahma Utami dari 12 IPS 1. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang permainan dalam bola besar. Jadi bola besar itu dibagi menjadi 3 permainan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang permainan bola basket. Jadi yang pertama saya menjelaskan tentang peraturan dalam permainan bola basket. Nah, yang pertama, bola basket dapat dilempar ke segala arah dengan satu atau dua tangan. Yang kedua, pemain tidak boleh berlari saat memegang bola. Yang ketiga, bola dipegang di antara telapak tangan. Jadi megangnya kayak gini ya. Yang keempat, ada pemain tidak diperbolehkan menyeruduk, menahan, mendorong, memukul, atau menjegal lawan dengan cara bagaimanapun, karena itu termasuk pelanggaran. Nah, yang kelima, ada apabila bola keluar lapangan atau out, bola akan dilempar kembali ke dalam dan dimainkan oleh pemain pertama yang menyentuh bolanya. Nah, jika pemegang bola tidak melempar dalam waktu 5 detik, hitungan kelima, maka bola pindah ke tim lawan. Nah, yang keenam, ada wasit memperhatikan jalannya permainan. Wasit itu tugasnya mencatat jumlah pelanggaran, menentukan sah tidaknya suatu gol, menghitung poin, terus menentukan pergantian kepemilikan bola dan menghitung waktu. Nah, yang ketujuh, ada waktu pertandingan bola basket itu ada 4 quarter. Nah, satu quarternya itu 10 menit waktunya. Jadi dalam satu game kalian bermain bola basket itu 40 menit. Yang kedelapan, ada kostum yang digunakan. Nah, kostum yang digunakan dalam kedua tim harus terang dan gelap. Contohnya, ada pemain A dan pemain B. Pemain A kostumnya harus gelap, berarti pemain B kostumnya harus terang. Jadi, tim A dan tim B kostumnya gelap dan terang. Kenapa ada perbedaan kostum? Karena agar mengenali teman satu timnya, agar tidak melempar bola ke tim lawan. Nah, masing-masing tim terdiri dari 5 orang, 3 penyerang dan 2 penghalang. Yang kedua, jika tim lawan memasukkan bola ke dalam ring, tim lawan mendapatkan poin. Tergantung cara menembaknya ya. Kalau di dekat ring itu 1 poin, medium 2 poin, dan high itu ada di luar lingkaran, itu poinnya 3 ya. Terus yang ketiga ada jenis penyerangan. Jenis penyerangan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada penyerangan bebas yang namanya off the ball. Nah, penjelasannya, penyerangan bebas itu penyerangan tanpa bola yang tergantung dari penguasaan teknik, taktik, dan kesempurnaan fisik setiap anggota tim yang baik. Yang kedua, ada penyerangan kilat atau fast break. Caranya dengan 2 atau 3 kali operan, si pemegang bola harus menembakkan bolanya ke dalam ring. Yang ketiga, ada penyerangan kilat bola. Jadi namanya jambol, yaitu bola yang dilambungkan oleh wasit ke udara di antara 2 pemain yang berlawanan. Yang keempat, ada penyerangan berpola atau pattern. Tiap pemain menjalankan tugasnya sesuai posisi dan menguasai jalur-jalur gerakannya. Selanjutnya ada pola dalam permainan. Yang pertama ada diamond. Diamond itu polanya 1-3-1. Outman itu polanya 1-2-2. Dan reserve itu polanya 2-3. Ini gambarnya.
Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sepak bola. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang peraturan dalam pertandingan sepak bola. Peraturan memulai pertandingan. Sebelum pertandingan dimulai, pemain harus berjabat tangan antar sesama pemain atau lawan dan berbaris ke arah penonton. Wasit membawa uang logam dan kapten setiap tim akan memilih sisi uang logam. Kemudian wasit melemparkan uang logamnya dan pilihan sisi uang logam yang sesuai oleh kapten bisa memilih bola awal atau gawang. Yang kedua, ada jumlah pemain sepak bola. Jumlah pemain sepak bola terdapat 2 tim dan masing-masing tim terdiri dari 11 orang. Salah satunya penjaga gawang. Jika pemain tim kurang dari 7 atau 4 pemain terkena kartu merah dan keluar, maka tim tersebut dianggap kalah. Yang ketiga, ada peraturan wasit. Wasit memegang penuh jalannya pertandingan dan memberi keputusan apabila pemain bola melanggar peraturan yang dilakukan. Wasit utama dibantu dengan ada 2 asisten wasit yang membantu wasit utamanya. Yang keempat, ada peraturan waktu permainan sepak bola. Sepak bola itu waktu bermainnya 90 menit. Dari 90 menit itu dibagi menjadi 2 babak, di mana satu babaknya itu terdiri dari 45 menit dan 15 menit sudah termasuk waktu istirahat. Dan jika kedudukan masih sama, maka akan diadakan adu penalti. Yang kelima, ada peraturan kick off. Dilakukan ketika akan memulai suatu permainan dalam sepak bola. Dilakukan ketika yang pertama memulai pertandingan, yang kedua terjadinya sebuah gol, yang ketiga memulai babak yang kedua, yang keempat memulai babak extra time. Dan yang keenam, ada peraturan gol. Perhitungan gol dilakukan ketika bola masuk ke dalam jaring dan melewati gawang serta tidak ada pemain dalam posisi offside, pelanggaran maupun handsball. Semua keputusan ada di tangan wasit yang menentukan gol tersebut sah atau tidaknya terjadi poin atau gol. Yang ketujuh, ada peraturan offside dan onside. Offside terjadi ketika teman satu tim mengoper ke pemain lain tetapi berada sedikit di depan bek pertahanan lawan. Asisten wasit yang menentukan terjadinya offside atau onside dengan mengangkat bendera peraturan onside sebaliknya. Yang kedelapan, ada peraturan dalam memakai aksesoris. Yang pertama itu jersey. Dalam suatu pertandingan, kedua tim tidak diperbolehkan memakai jersey satu warna. Setiap tim harus mempunyai identitas berbeda. Setiap tim harus mempunyai 2 warna jersey. Yang pertama, satu untuk pertandingan rumah home dan satu lagi untuk laga tandang atau away. Kaos kaki. Dalam pertandingan resmi sepak bola, warna kaos kaki harus sama. Kaos kaki juga bertujuan untuk melindungi tulang kering dan mencegah cedera. Selanjutnya ada sarung tangan. Hanya boleh dipakai oleh kiper untuk mempermudah dalam menangkap bola dan melindungi tangan dari tendangan bola yang keras. Pemain lain juga diperbolehkan memakainya, tetapi ketika berada di tempat dingin atau bersalju. Yang keempat, ada penutup kepala. Hanya bisa digunakan pemain yang cedera. Aksesoris yang dilarang meliputi anting, kalung, gelang, dan lain-lainnya seperti. Yang kesembilan, ada peraturan bola keluar atau out. Ketika bola keluar dari lapangan samping, maka akan terjadi lemparan ke dalam, dan jika keluar di samping gawang, maka terjadi tendangan sudut. Yang ke-10, ada peraturan pergantian pemain. Pergantian pemain hanya bisa dilakukan maksimal 3 orang. Tetapi jika dalam keadaan pertandingan persahabatan, maka pergantian pemain boleh dilakukan selama 7 kali. Yang ke-11, ada peraturan terjadinya pelanggaran. Pelanggaran bisa terjadi karena tackle yang terlalu keras, handsball, mendorong lawan, menarik baju lawan, mengganggu pergerakan penjaga gawang, dan masih banyak lagi. Wasit akan mengeluarkan 2 macam kartu, yaitu kartu merah
dan kartu kuning. Jika mendapat kartu merah, artinya pemain keluar dari lapangan. Jika mendapat 1 kali kartu kuning, artinya peringatan keras. Dan jika 2 kali mendapat kartu kuning, maka otomatis langsung mendapat kartu merah. Berarti sama saja pemain langsung keluar dari lapangan. Yang ke-12 ada free kick atau tendangan bebas. Tendangan bebas dilakukan di tempat terjadinya pelanggaran. Terdapat 2 pilihan. Yang pertama dilakukan menendang langsung ke gawang atau mengoper ke teman satu timnya. Yang kedua ada taktik dan strategi dalam sepak bola. Yang pertama ada taktik penyerangan. Taktik penyerangan dibagi menjadi 3. Yang pertama taktik mencari tempat kosong di antara pemain lawan. Yang kedua ada taktik melakukan gerak tersusun baik yang membawa bola maupun tidak. Yang ketiga taktik bermain ketat. Yang kedua ada taktik pertahanan. Taktik pertahanan juga dibagi menjadi 3. Yang pertama man to man defense. Setiap pemain membayangi 1 lawan, jadi 1 lawan 1. Yang kedua ada zone defense. Setiap pemain bertanggung jawab atas daerah pertahanannya. Yang ketiga ada kombinasi, yaitu taktik man to man defense dan zone defense. Yang ketiga ada taktik perorangan. Taktik perorangan diartikan sebagai siasat yang dilakukan oleh seorang pemain dalam menggunakan kemampuan fisik, teknik, dan mental yang dilakukan dengan proses yang cepat untuk menghadapi masalah yang terjadi dalam suatu pertandingan. Yang keempat ada grup taktik. Grup taktik diartikan suatu siasat yang dijalankan 2 orang pemain atau lebih dalam melakukan pertahanan dan penyerangan untuk mencari kemenangan secara sportif pada suatu pertandingan. Yang kelima ada kolektif taktik. Kolektif taktik diartikan suatu siasat yang dijadikan oleh suatu regu dalam menjalin kerjasama untuk mencari kemenangan dalam suatu pertandingan. Yang terakhir, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang bola voli. Nah, adapun peraturan dalam permainan bola voli yang pertama, ketika pertandingan berlangsung, para pemain tidak boleh menyentuh net atau melewati batas tengah lapangan. Jika melanggar, maka tim lawan akan mendapatkan poin. Yang kedua, ada pemain harus melakukan servis dari luar lapangan dan tidak boleh menginjak atau melewati garis lapangan. Yang ketiga, ada pemain tidak boleh menangkap atau melempar bola, tapi harus menggunakan pantulan tangan, kaki, atau kepala. Yang keempat, ada bola dianggap out jika telah menyentuh bagian luar permukaan lapangan. Apabila pemain masih mampu memantulkan bola sebelum jatuh, maka belum dianggap out. Yang kelima, masing-masing tim hanya boleh melakukan 1 kali time out per babak dalam pertandingan. Pergantian pemain dapat dilakukan berkali-kali dan tidak terbatas. Yang keenam, ada pertandingan dapat dilakukan selama 3 babak, 2 kemenangan atau 5 babak 3 kemenangan. Yang ketujuh, ada sistem perhitungan poin dalam permainan bola voli menggunakan sistem relay. Poin dengan jumlah 25 poin. Jika terjadi poin seri 24-24, maka akan terjadi downch atau tambahan hingga terjadi selisih 2 poin. Taktik dalam penyerangan permainan bola voli diartikan untuk mengharuskan regu lawan bertindak menuruti regu yang melaksanakan penyerangan. Yang pertama, smasher bertugas sebagai penyerang utama, ada set upper bertugas sebagai pengumpan ke smasher, dan yang ketiga ada universal bertugas dan berfungsi serbaguna. Jadi universal itu bisa menjadi apa saja. Yang kedua ada taktik pertahanan permainan bola voli. Yang dimaksud dengan taktik pertahanan adalah pemain bertahan dalam keadaan pasif menerima serangan lawan dengan harapan adanya kesalahan dari regu penyerang. Yang ketiga ada taktik individual ditentukan oleh smasher yang bekerja sama dengan setupper. Selanjutnya ada arahkan smash ke tempat pemain yang lemah dalam bertahannya. Yang selanjutnya ada arahkan smash ke tempat yang kosong sesuai dengan sistem pola yang dipergunakan oleh regu lawan. Ya, dan yang terakhir ada arahkan bola di antara 2 pemain defender. Sasaran smash ke tempat pemain bertahan yang sedang bergerak maju.
Selanjutnya ada formasi. Formasi dalam permainan bola voli. Ada 3 formasi standar dalam bola voli yang dikenal dengan formasi 4-2, 6-2, dan 5-1, yang mana mengacu pada masing-masing jumlah hitters dan setters. 4-2 adalah formasi yang paling dasar yang biasanya digunakan untuk pemula, sedangkan 5-1 untuk tingkat pemain yang lebih tinggi atau ahli. Sebelum membahas formasi, kita ketahui beberapa hal. Yang pertama itu adapun formasi 4-2 yaitu 4 smasher dan 2 set upper, 4 penyerang pada posisi 1, 2, 4 dan 5 pengumpan nomor 3 dan 6. Yang dimaksud dengan formasi 4-2 adalah pada tim tersebut terdapat 4 orang pemain yang akan berperan sebagai speaker dan 2 orang lainnya akan berperan sebagai setter. Yang kedua ada formasi 6-2. Pada formasi 6-2 ini, ke-6 pemain dapat berperan sebagai speaker dan pada saat yang sama 2 dari 6 pemain tersebut juga dapat berperan sebagai setter. Yang ketiga ada formasi 5-1. Ada 5 pemain sebagai penyerang yaitu posisi 1, 2, 4, 5, dan 6. Seorang pemain sebagai pengumpan pada posisi 3. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.